Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Di banyak catatan kuno, nama sering berubah bentuk setiap kali melewati perbatasan. Satu nama yang lahir di lembah timur bisa terdengar asing saat tiba di barat. Namun ada dua nama yang sejak lama membuat para sejarawan berhenti sejenak, Abraham dan Brahma. Keduanya hidup dalam kisah yang berbeda, di benua yang berjauhan, tetapi sama-sama disebut sebagai pencipta awal, sumber kehidupan, dan permulaan segala sesuatu. Beberapa ahli menyebut kesamaan itu sebagai kebetulan, hanya gema dari dua bahasa kuno yang tidak berhubungan. Namun bagi sebagian lain, ini bukan sekedar kemiripan bunyi, melainkan petunjuk yang menuntun ke masa ketika keyakinan manusia belum terbagi menjadi agama-agama besar. Masa ketika perjalanan, perdagangan, dan pertukaran gagasan menghubungkan Mesopotamia, Persia, dan lembah Indus dalam satu jalur panjang sejarah. Jika teori itu benar, maka kisah Abraham dan Brahma bukan dua cerita terpisah, melainkan dua versi dari satu ingatan purba tentang awal mula dunia dan tentang satu Tuhan yang tak berwujud. Mari kita bahas. Di antara sungai besar Tigris dan Efrat berdirilah kota Ur, salah satu pusat kebudayaan tertua manusia. Disinilah kisah Abraham dimulai. Catatan kuno menyebutnya sebagai seorang lelaki yang meninggalkan tanah kelahirannya karena sebuah panggilan yang tak dapat dijelaskan. Bukan untuk kekuasaan, bukan untuk emas, tetapi untuk sesuatu yang bahkan bangsanya waktu itu belum mengerti, yaitu satu Tuhan yang tak terlihat. Pada masa itu, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, dunia penuh dengan patung-patung batu dan kuil untuk dewa-dewa langit. Setiap kota punya pelindung, setiap raja punya dewa. Namun Abraham, anak dari keluarga penyembah berhala, menolak semuanya. Ia memecahkan patung-patung itu dan meninggalkan Ur, memulai perjalanan yang kemudian dikenal sebagai migrasi monoteistik pertama dalam sejarah manusia. Jejaknya berpindah dari Mesopotamia ke Haran, lalu ke Kanaan, tanah yang kelak menjadi tempat kelahiran bangsa-bangsa baru. Tetapi kisah ini tidak hanya berhenti di barat, karena di waktu yang hampir bersamaan, di sisi lain dunia, peradaban besar lain sedang bangkit, yaitu peradaban lembah Indus. Di wilayah yang kini disebut Pakistan dan India Barat Laut, bangsa-bangsa Indus membangun kota dengan tata letak geometris, saluran air, dan simbol-simbol yang belum sepenuhnya terpecahkan hingga kini. Di antara reruntuhan Mohenjo-daro dan Harappa, para arkeolog menemukan figur-figur manusia dalam posisi meditasi dan ukiran lembu suci, simbol yang kelak akan dikaitkan dengan Brahma dan agama Veda. Brahma dalam kepercayaan India kuno adalah pencipta semesta. Ia muncul dari lautan keheningan, duduk di atas bunga teratai, dan lahir dari pusar Wisnu. Semua itu adalah simbol dari asal mula semua ciptaan. Namun menariknya, nama Brahma dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata brah yang berarti membesar, mengembang, atau menghirup nafas kehidupan. Dalam bahasa Ibrani kuno, nama Avraham berasal dari Avhamon Goyim, bapak dari banyak bangsa. Dua nama yang berbeda tapi sama-sama menunjuk pada sumber kehidupan, asal mula, dan kelahiran sesuatu yang besar. Bagi sebagian orang, itu hanyalah kebetulan bahasa. Namun bagi yang lain, itu adalah petunjuk bahwa mungkin sebelum peradaban memisahkan diri, manusia pernah memiliki satu akar keyakinan yang sama, satu pandangan tentang pencipta, satu ingatan purba tentang asal mula dunia. Sekitar 4000 tahun lalu, jalur perdagangan kuno mulai menghubungkan Mesopotamia dengan lembah Indus. Catatan arkeologis menunjukkan bahwa pedagang dari kota Ur dan Sumer sering menukar perak dan koin wol dengan rempah, batu mulia, dan gading dari timur. Rute ini bukan hanya pertukaran barang, tapi juga pertukaran gagasan, simbol, dan kepercayaan.
Bangsa Sumer menyebut salah satu wilayah di timur dengan nama Meluha, yang kini diyakini para peneliti sebagai sebutan mereka untuk kawasan Indus. Artinya sudah ada komunikasi antara dua peradaban yang dipisahkan ribuan kilometer gurun dan pegunungan. Dan disinilah teori menarik mulai muncul. Bagaimana jika konsep ketuhanan, penciptaan, dan moral yang satu berpindah tangan di antara dua bangsa, dari timur ke barat atau sebaliknya. Dalam tradisi Hindu, Brahma bukan hanya pencipta, tapi juga guru pertama. Ia mengajarkan Veda, ilmu suci tentang keberadaan. Sedangkan dalam kisah Ibrani, Abraham juga disebut Bapa Iman, orang pertama yang mengenal Tuhan yang Esa dan mengajarkan moral kepada keturunannya. Keduanya digambarkan sebagai permulaan dari sesuatu yang besar, bukan dewa perang, bukan penguasa dunia, melainkan pembawa kesadaran. Beberapa ahli linguistik kuno juga memperhatikan kemiripan bunyi antara Abraham dan Brahma. Susunan fonetiknya memang tidak identik, tapi yang anehnya saling berbalas. Seolah nama itu bergerak bolak-balik antara dua bahasa yang dulu mungkin bersaudara jauh. Ada teori bahwa akar bahasa Indo-Eropa dan Semitik pernah bertemu dalam satu masa migrasi besar manusia di kawasan Persia kuno. Jika benar, maka bukan mustahil bahwa nama Brahma dan Abraham lahir dari satu akar pengucapan yang sama, yang kemudian berkembang sesuai budaya masing-masing. Bukti lain datang dari kisah Abraham di Haran. Kota itu terletak di dekat perbatasan Turki dan Suriah, dulu merupakan pusat penyembahan dewa bulan, namun juga persimpangan dagang menuju Iran dan India kuno. Beberapa catatan Babilonia menyebutkan kedatangan pedagang dan imam dari timur di wilayah ini. Mereka membawa dupa, batu permata, dan naskah-naskah yang berisi doa serta simbol-simbol kosmologis. Bisa jadi, dari pertemuan itulah konsep-konsep penciptaan, alam, dan Tuhan yang Esa mulai berasimilasi. Brahma di timur, Abraham di barat, dua refleksi dari satu ide purba tentang sumber dari segala sesuatu. Hubungan antara kisah Abraham dan konsep Brahma tidak berdiri di ruang kosong. Keduanya muncul dari wilayah yang pada milenium ketiga sebelum Masehi saling terhubung lewat jalur perdagangan dan migrasi. Bangsa Sumeria, Akkadia, dan Semit di barat berinteraksi dengan wilayah Persia dan lembah Indus di timur. Para pedagang membawa rempah, logam, dan kain, tetapi mereka juga membawa hal yang lebih halus, bahasa dan gagasan. Hubungan budaya antara India dan Mesopotamia sudah terdeteksi sejak masa peradaban Sumeria. Artefak khas lembah Indus ditemukan di situs Ur dan Kish, wilayah yang menjadi pusat aktivitas bangsa Abraham. Artinya, pada masa itu, pertukaran budaya dan bahasa sangat mungkin terjadi. Hal ini membuka kemungkinan bahwa konsep ketuhanan tertentu dapat berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, lalu berkembang sesuai konteks masyarakat yang menerimanya. Ketika bangsa-bangsa ini berinteraksi, mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga bertukar mitos dan kosmologi. Konsep pencipta tunggal, Tuhan yang melampaui wujud, bisa jadi berasal dari akar kepercayaan yang sama, lalu berkembang menjadi dua narasi besar. Di barat menjadi monoteisme Abrahamik, dan di timur menjadi sistem filsafat Brahmanik. Seiring waktu, jalur yang menghubungkan timur dan barat mulai terputus oleh perang, kekuasaan, dan perubahan budaya. Kisah Abraham dibawa ke barat menjadi fondasi agama-agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, sementara kisah Brahma tetap bertahan di India, membentuk dasar Hindu dan tradisi Veda. Mungkin nama hanyalah wadah, dan sejarah hanyalah cermin yang pecah. Abraham dan Brahma bisa saja dua serpihan dari satu pantulan lama tentang Tuhan yang sama dipanggil dengan bahasa yang berbeda. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.